Kita semua orang-orang yang memang sudah terjun langsung di dunia gaib. Maksudnya kayak kita tuh setiap hari udah ketemu makanan kita gaib. Stephen Founder, kamu lihat video-video saya sebelumnya, video-video saya camping-camping, ya memang saya terjun langsung di dunia gaib. Jadi ketika kita ngeliat gaib dan ada orang berpura-pura kesurupan, ya kita ngeliat ngapain? Iya. Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Stephen Founder di sesi lesehan horor. Di mana sesi lesehan horor ini seperti biasa saya akan berbincang-bincang yang membahas seputar tentang gaib dan di luar nalar manusia. Nah, kali ini Sobat Horor saya nggak sendirian, saya ditemani oleh teman saya Bagas ya. Bagas Desar, panggilannya siapa? Desar? Apa Bagas boleh bebas. Desar aja ya? Desar. Desar itu kayak penyanyi dangdut nggak sih? Itu siapa ya? Siapa? Saya juga lupa. Nasar. Iya, Nasar. Jauh ya, tapi nggak apa-apa ya, namanya ada sar-sarnya. Iya. Nah, Sobat Horor, di kesempatan kali ini tuh saya ingin berbincang-bincang dengan teman saya ini karena dia ini ternyata mengikuti sekali tentang perkembangan dari kasus pembunuhan ya almarhumah Vina Cirebon ya. Dan dia juga salah satu teman saya yang menemani saya ketika di TKP kejadian almarhum Eki dan almarhumah Vina disiksa atau dilecehkan dan dibunuh di situ, Sobat Horor ya. Nah, sekarang gini, aku tuh mau, karena banyak yang tanya dan banyak yang itu apakah yang ngasih kayak saya itu video-video tentang kesurupan nih, karena kita pembicaraan kali ini adalah tentang kesurupan, korin, jin korin, dan ada hubungannya dengan almarhum Vina ini tuh semuanya tuh apakah kesurupan yang benar-benar kesurupan ataukah tidak. Nanti saya akan membahas dari segi pandang kacamata spiritual, kalau dia akan membahas dengan dari segi agama ya, karena kebetulan agama Danut Islam, dan aku akan membahas secara kacamata spiritual, secara ya kalau orang bilang indie home lah, biar kalian puas. Netizen puas indie home ya. Oke, Sobat Horor, sebelum masuk ke dalam video ini jangan lupa kalian klik tombol like sebaik-baiknya ya, komen apapun itu dan subscribe. Oke, langsung aja masuk ke mode horor. Oke, Sobat Horor, jadi kita akan membicarakan tentang kesurupan ya. Apakah kesurupan itu ada ataukah itu hanya sebuah halu ya, atau sebuah penyakit atau sebuah apa? Nah, menurut Bagas Desar nih, seorang yang kalau dibilang itu taat agama, taat ibadah, imannya kuat ya. Amin. Nah, sekarang aku mau tanya, menurut kamu kesurupan itu apa sih? Kalau menurut kamu nih? Kalau menurut saya itu kesurupan itu sebuah penyakit, Pak. Penyakit dalam arti itu kalau orang sering melamun, pikiran kosong, kan stres kan juga penyakit ya. Bisa kerasukan juga, kerasukan sama setan gitu. Berarti tetap aja ibarat di pandanganmu juga bahwa kerasukan bahwa kesurupan itu adalah kayak dimasukin sama jin. Iya, karena Jin itu menurut kamu ada yang baik, ada yang jahat, kamu setuju apa enggak? Iya, benar. Setuju. Ada jin baik, ada jin jahat. Kalau jin baik itu berarti yang dia ngapain? Kalau jin baik itu dia itu taat sama Gusti Allah. Kalau jin jahat itu yang menyeleweng gitu. Yang goda, menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Nah, ya betul. Oke, sekarang itu kalau menurut pandang kesurupan. Dan menurut kamu nih, kalau kita compare atau kita sinkronkan kesurupan yang terjadi di kasus ini kan pertama kali nggak sih kamu lihat ada sebuah kasus di mana kasus ini besar karena di situ tuh masalahnya diceritakan oleh sosok korin. Ya kan, itu kan emblem kesurupan ya. Itu kamu percaya apa enggak awalnya? Dari awal saya nggak percaya, Pak. Oh, nggak percaya bahwa itu korin kan menurut Islam itu korin kan menyesatkan. Jadi kalau yang misalkan
kemarin kan ada viral tuh Linda. Dia kan kesurupan katanya kemasukan korinnya Vina. Itu menurut saya hoax, Pak. Bentar dulu, ini kesurupan yang kedua apa yang pertama? Yang kemarin viral yang kedua, yang dia kedua. pakai hijab. Iya, yang pakai hijab. Yang pakai baju yang gitu. Iya. Yang viral itulah. Hoax. Hoax. Itu kamu langsung bilang hoax ya? Langsung to the point sebetulnya ya. Padahal aku nggak mau to the point dulu, tapi dia langsung hoax gitu ya. Oke. Kenapa kamu bisa bilang kesurupan itu hoax? Karena itu Korin itu nggak bisa kerasukannya itu Korin itu nggak bisa masuk langsung ke badan jasadnya orang lain gitu. Oke. Apalagi apakah ngaruh bahwa orang yang sudah meninggal ini kan dalam arti ini kan kejadian sudah dari tahun 2016, 8 tahun silam lah ya. Iya. Itu apakah Korinnya masih tetap penasaran sampai sekarang? Kalau dalam Islam, kan Korin itu ada dari sejak lahir. Korin itu udah ada. Udah ada. Terus setelah jasadnya itu meninggal, Korinnya udah hilang, Pan. Menurut pandangan Islam. Iya, Korinnya udah hilang. Udah hilang. Jadi misalkan ada kemarin si Linda kesurupan, Korinnya Vina itu udah terbilang itu sih hoax hanya apa itu jin korinnya? Drama. Apa itu jin korinnya? Kata kamu kan ada korin ada jin korin. Itu Iya. beda. Itu kalau jin korin itu bahasanya itu jin jahat. Kalau korin itu yang baik gitu. Nah, kalau yang dialami oleh almarhumah Vina ini tuh yang masuk ke tubuh Linda itu korinnya atau jin korinnya? Karena kan dia kan bersifat membantu nih, katanya membantu menuntas pelakunya gitu. Iya. Kalau menurut pandangan saya dari awal ya, Van ya, Linda itu benar-benar nggak kesurupan, Van. Dari awal banget. Dari awal itu hanya drama, Van. Karena Korin dan jin Korin itu ya mengikuti jasad kita. Misalkan jasad kita udah meninggal, jin Korinnya udah nggak ada, kayak gitu. Oke. Jadi menurut kamu bahwa dari awal ini Linda ini memang nggak kesurupan? Iya. Sebenarnya aku sendiri kalau melihat dari sudut pandang saya sebagai orang yang sering melihat hal seperti ini, yang melihat hal gaib dan lain-lainnya, sebenarnya memang Korin dalam arti yang memang berhubungan dengan sosok misalkan yang meninggal nih almarhum Vina, Korinnya itu memang sebenarnya udah nggak, memang benar kata kamu, sudah nggak ada hubungan dalam arti nggak mungkin ada lah bahasanya. Mungkin aja Linda itu kesurupan, tapi kesurupannya sama jin yang nakal. Ya bisa jadi. Setan yang usil atau gimana yang memang kayak sosok-sosok jin-jin yang apalah mungkin yang lain itu bisa. Iya. Cuma tapi kalau jin yang lain kok dia tahu detail ya masalah Vina. Karena menurut pandangan Islam itu jin itu sudah tahu masa depan, Van. Lebih licik ya. Lebih licik, lebih pinter, lebih bisa mengerti, lebih bisa memanipulasi. Iya, berarti lebih bisa mengerti apa yang mungkin manusia nggak ngerti. Iya, tuh. Mungkin gitu ya. Oke. Itu perkara tentang kesurupan. Oke, kalau kamu bilang bahwa Linda ini aja nggak kesurupan Vina, sedangkan ada video dari pengacara apa dari siapa itu, coba kamu udah kirim, kamu coba buka. Menurut kamu itu gimana? Coba dibuka di yang lain. Itu mana? Itu. Oke, bentar. Nih, coba kamu lihat. Saya Coba. Ini dia ini katanya kesurupan Korinnya Vina. Coba menurut kamu gimana? Coba kamu lihat. Oh, yang ini ya? Ya itu. Coba dikerasin. Kalau tangan ini patah, ini emang dipukul pakai balok gede. Dipukul. Ini kakinya ini bukan dilindas-lindas motor. Bukan. Kaki Kenapa di bawah? Malah ketawa. Ini sih jelas banget, Pan, drama, Pan. Nggak mungkin ini. Nggak mungkin kerasukan jin korin nih, jin korinnya Vina ini. Berapa persen kamu yakin bahwa itu? 100% ini drama, Pan. Oke. Berarti
maksud dari kamu ini adalah sebagai, tadi kan kamu kan dari sudut pandang netizen juga ya, Iya. dari sudut pandang yang menilai netizen bahwa Linda itu nggak kesurupan dan ini juga cuma drama atau mungkin apalah bahasanya lah. Iya. Oke, sekarang kalau kamu bilang Linda itu juga pura-pura, terus itu juga pura-pura, banyak banget nih kreator horor, ngakunya horor atau apapun itu horor, berkedok horor ya, yang katanya dia tuh sempat menarik Corin Egi, Corin Vina, Corin Eki, Corin Linda, ditarik semua tuh Corinnya tuh. Iya. Itu menurut kamu gimana deh? Sebagai sudut pandang orang awam loh ya, awam Iya. dan yang kamu bisa lama sinkronkan dengan agama gitu loh. Iya. Coba menurut kamu. Yang jelas sih itu kreator ya Pan ya. Dengan kata-kata kreator mungkin di belakang itu ya namanya kreator. Oke. Berarti maksud kamu settingan. Ya. Bahasanya terlalu berbelit-belit ketika bilang bisa. Saya nggak mau juga menjatuhkan yang apa namanya bikin konten kayak gitu. Tapi menurut kamu berarti itu semua bohong. Ya menurut pandangan saya. Bohong. Narik Corin Egi itu masih hidup loh. Menurut kamu bohong juga? Nggak Kata bisa, kamu, Pak. kata kamu kan kalau Corin itu bakal pisah sama orang yang sudah meninggal. Iya. Lah kalau masih hidup tetap nggak bisa. Nggak bisa Pan. Tarik Corin nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Jasad kalau masih hidup Corin itu Masih ada nempel. masih nempel di kita. Nggak bisa. Kayak contohnya kamu ada Corin yang Nggak kamu bisa. tak panggil gitu. Nggak bisa. Hanya bisa lewat mimpi. Misalkan kamu tidur. Misalkan kamu tidur nih, terus saya tidur, nanti Corin saya mampir ke mimpi kamu kayak gitu. Itu mungkin bisa ya. Bisa. Oh. Kalau narik kayak gitu, kesurupan kayak gitu nggak bisa. Oke. Gitu. Jadi itu sudut pandang teman saya dari sudut pandang orang awam, dan memang dia mensinkronkan dengan pandangan agama bahwa memang kesurupan yang terjadi, kesurupan itu ada, memang benar ada ya, kalau secara kesurupan itu ada ya. Tapi kalau kesurupan yang ada di kasus ini tuh, berarti menurut kamu nggak ada yang percaya? Kalau versi saya yang Linda kemarin, kesurupan kayak gitu nggak. Oke. Sama ini yang ibu-ibu ini yang katanya pengacara siapa ini saya nggak tahu juga. Jadi gini, aku setuju dengan sedikit setuju dan lumayan setuju juga ya, dibilang ya 40% lah aku setuju dengan argumen kamu, karena aku sendiri juga ada buat konten manggil arwah. Tapi aku di situ juga bilang bahwa arwah yang saya panggil ini kayaknya bukan Vina deh, karena arwah tuh banyak loh. Iya. Arwah tuh banyak banget. Kalau menurut kalian tuh arwah kayak saya, aku masukin dia arwah, terus dia masuk itu arwah tuh banyak. Arwah nggak tahu arwah siapa itu, karena kita kan sebagai, ya kita percaya nggak percaya, kembali lagi ya, kita kan ngomongin gaib adalah sebuah kepercayaan ya, sebuah belief di situ, dimana kita tuh hidup dengan dunia gaib itu saling berdampingan. Iya, betul. Berdampingan. Jadi untuk memanggil arwah itu sebenarnya gampang-gampang susah. Tapi kalau untuk ibaratkan memvalidkan atau ibaratkan mengiyakan bahwa itu adalah arwah atau Corin Egi, Vina, aku nggak pernah ngomongin gitu. Saya nggak pernah juga ngomong wah ini Vina nih, wah ini Egi masuk gitu. Nggak pernah. Karena itu tidaklah mudah, sama seperti yang kamu bilang, karena semua itu pasti atas izin Tuhan juga. Iya. Dan itu tidaklah mudah, nggak gampang gitu loh. Karena yang menurut, kalau dari sudut pandang saya sebagai orang yang sudah bertahun-tahun di dunia seperti ini, bahwa orang sudah meninggal, urusannya di dunia ini sudah nggak ada sebenarnya. Iya, betul. Urusannya sudah sama sana, sudah beda alam, makanya ada beda alam ya kan ya. Bukan beda alam official ya, biasanya itu YouTuber yang penampakannya mantap, wow. Maksudnya udah beda dunia, udah beda alam, jadi sehingga tidak ada campur tangannya, mau dia sengsara gimana pun di dunia, mau dia sesakit apapun di dunia, kalau sudah meninggal ya urusannya sudah beda lagi. Yang mengurusi di dunia ini siapa? Ya jin-jin di luar sana yang memanipulasi. Tahu nggak, memanfaatkan momen. Betul nggak? Kan contoh ada jin yang melihat bahwa kasus ini tuh lagi rame. Dia bisa memanipulasi jadi Vina. Ya, betul. Manipulasi jadi Vina, masuk ke tubuh, terus dia ngomong apa itu bisa. Tapi kalau kayak tadi, barangkali ya yang nenek-nenek tadi, nenek-nenek kayak ibu tadi. Bukan nenek-nenek. Ya. Kayak yang ibu tadi, barangkali itu setan asli gimana? Yang masuk. Masih nggak percaya kalau itu kesurupan? Nggak percaya. Kenapa?
nggak percaya. Beda ya? Karena iya emang beda Pan. Kalau kesurupan asli sama kesurupan itu beda ya? Iya emang beda. Oke. Oke, sebetulnya kalau dia sudah memutlakan semua ya tanpa basa-basi, dia bilang semua kesurupan-kesurupan itu bohong. Oke. Kalau untuk yang kreator berarti juga bohong. Ya namanya kreator Pan. Oke. Iya. Nah sekarang gini, pertanyaannya adalah berarti di film alias di film itu kan menceritakan seperti apa, kamu udah lihat kan filmnya? Iya, Sudah iya lihat. udah lihat. Sama kisah aslinya nih, kan sekarang apa sih update terbaru ini sekarang apa sih yang kamu mau tahu? Update terbarunya ini tentang kasus Vina ini ya hanya Apa yang kamu lihat terakhir? Kamu masih ngikutin nggak sampai sekarang kan? masih ya Apa? yang itu DPO kayak gitu sih Van. Terakhir itu kalau nggak salah sampai Bapak Presiden Jokowi itu ikut turun tangan ya? Iya turun Iya. tangan. Iya, Wow. betul. Bisa sampai Bapak Presiden loh. Ini berarti backingannya kuat ya? Bisa jadi Van. Kok sampai Bapak Presiden? Ini kan cuma kasus preman, Lah ya geng motor. bahasanya kelas kroco gitu loh. Iya. Wow. Ngeri ya. Sampai saya kan juga diancem. Ada pihak yang ngancem, tapi sih aku sih mikirnya ya itu bocil-bocil mungkin sih. Ada Tapi yang ngancem. itu termasuk bisa dipidanakan itu Bang. Iya bisa memang, cuma ya kalau memang nggak nyampe merugikan aku ya udah bodo amat. Karena dia hilang udah, akunya hilang ya aku lah ngapain malas ngurusin. Mungkin anggap aja aku pikir ya itu bocil-bocil yang memang haters. Iya. Yang suka ngomong ke saya IndiHome itu. Iya. Ya udah ibarat itulah anggap aja gitu, udah bodo amat. Yang penting aku sih berharap sih memang kedepannya kayak gini ya, maksudnya kayak kasus gini tuh nggak terulang lagi, terus cepat diselesaikan lah ya. Kalau kayak gini ya masa kayak susah banget gitu loh. Iya. Tapi mereka tuh gimana ya, bisa kepautan dengan itu. Linda itu sampai dia tuh pernah katanya ada lihat di artikel itu Linda itu berani sumpah pocong. Berani semua Sumpah pocong kalau dia itu apa gitu, dia tuh kenapa gitu. Aku kurang tahu sih informasinya sih. Dia sampai melakukan sumpah pocong bahwa apa yang dilakukan itu semuanya asli. Kayak kesurupannya dia, kamu bilang hoax gitu, hoax, tapi dia tuh bilang asli gitu loh. Banyak yang berpendapat sama seperti saya sih Van, kayak Dini Darko Iya. kan menyangkal dengan Oh, kamu lihat di YouTube-nya? Iya jelas Dini Darko, terus Ustadz Faizer, banyak sih referensi, maksudnya sependapat dengan saya itu Yang beberapa bilang, lah gitu. yang bilang kalau itu semua hoax semua. Iya settingan. Oke. Dini Darko, terus siapa itu Ustadz Faizer, kayak gitulah. Iya, iya. Memang kadang mungkin ya gimana ya, kayak Ustadz apa tadi, maaf, Faizer. Ustadz Faiza, Dede Darko. Ada juga kalau nggak salah Kiprana Lewu. Iya. Kiprana Lewu kan kita iya kan, betul. kita kan semua orang-orang yang ya saya Stephanie Father juga ya, maksudnya kayak kita semua orang-orang yang memang sudah terjun langsung di dunia gaib. Maksudnya kayak kita tuh setiap hari udah ketemu makanan kita gaib. Stephanie Father, kamu lihat video-video saya sebelumnya, video-video saya camping-camping, ya memang saya terjun langsung di dunia gaib. Jadi ketika kita ngeliat gaib dan ada orang berpura-pura kesurupan, ya kita ngeliat ngapain? Iya. Beda banget. Orang ciri-ciri orang kesurupan sama orang nggak kesurupan itu beda. Kamu mungkin bisa menipu banyak orang, bisa menipu banyak orang-orang awam yang kita tahu, tapi kamu nggak bisa menipu orang-orang yang memang di bidangnya gitu loh. Memangnya kita makanan sehari-hari kita adalah setan gitu loh, dunia goib ya, jin apa dan lain-lainnya gitu loh. Jadi menurut aku pribadi apa ya, coba lebih apa adanya aja biar kasus selesai gitu kan. Iya. Jangan mengatasnamakan, karena gini loh, karena dengan dia berpura-pura atau dia mengatasnamakan goib, akhirnya goib itu dipadangi semua halu yang ada jadi nggak ada bagi masyarakat karena dipakai dengan hal yang tidak benar. Iya. Nah, Udah maksudnya kan, karena yang aslinya goib itu ada, karena ada hanya orang pura-pura, akhirnya goib itu semakin dipandang tidak ada. Padahal goib itu ada, karena kita mau nggak mau ya akan menemukan goib nanti ketika kita meninggal. Iya kan? Seperti itu. Kamu ngomong apa lagi sih? Kayak mau ngomong sesuatu. Dan untuk pandangan Islam, goib itu wajib dipercaya, Pak. Oke, nah makanya. Jadi untuk masyarakat harus percaya dengan adanya goib. Untuk Muslim, Oke. ya, khusus Muslim itu sih. Oke, Sobat Horor, mungkin seperti itu ya percakapan dari kita, bahwa kita tadi habis membahas tentang kerasukan, terus hal-hal yang kayak kerasukannya menurut pandangan dia juga ada hoax,
menurut aku ya secara kacamata aku juga kurang lebih sama, karena ya yang tadi saya bilang, saya sering sekali melakukan hal seperti ini, saya tahu perbedaannya seperti apa, jadi saya tanpa harus saya menggunakan kayak apa ilmu-ilmu gitu, saya tahu kok oh kayak gitu. Cuma kemungkinan habis ini saya mau ke pantai selatan, saya mau ke laut selatan untuk bermeditasi, pengen tahu nih kasus ini kapan kelar dari gue aja deh. Sumpah kayak pengen dapat, kayak sekalian pengen dapat bisikan gaib gitu lah, ibaratkan minta tolong lah, cuma bukan minta tolong sih, lebih kayak pengen tahu nih kapan kelar sih, karena terlalu lama gitu loh. Kasian yang oknum-oknum yang difitnah. Iya. Tahu kan oknum yang difitnah siapa kan, yang itu lah pokoknya. Jadi dia gitulah. Oh gitu sobat horor ya, kamu barangkali ada pesan-pesan? Untuk kasus ini semoga kasus Vina cepat terselesaikan dan jangan sampai ada Vina-Vina selanjutnya. Amin. Sama sebetulnya, semoga tidak sampai sana-sana lah, terlalu jauh, dan semoga yang memang melakukan benar-benar kena hukuman, dan yang tidak melakukan semoga tidak kena hukuman, karena tidak adil bukan kalau yang tidak melakukan tapi malah kena hukuman. Apalagi bahasanya hukuman bisa dibeli. Aduh. Kayak kata siapa ya dulu ya, hukuman bisa dibeli, siapa ya? Iwan Fals. Bukan. Gayus Tambunan. Gayus Tambunan. Iya benar ya? Iya betul. Itulah pokoknya sebenarnya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa kalian support channel ini dengan klik tombol like sebanyak-banyaknya, komentar apapun itu ya, head comment whatever lah pokoknya, dan subscribe. Oke? Saya Stephanie Fadil pamit undur diri. Jangan lupa kalian follow Instagram aku di sini, dan follow Instagram apa? Mau di follow masih? Gak usah. Nggak usah ya? Nggak usah. Privasi. Nanti banyak yang bully aku. Jangan-jangan dia nggak mau di follow, ada hubungannya sama kayak motor nih. Jangan. Enggak. Oke. Dan Bagas Desar pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam pasukan sobat horor. Bye-bye. Tapi kok bukannya kayak motor ya dulu ya? Orang semua. Orang. Pernah perkosa? Waduh.